Bentrok antar ormas berujung 1 orang tewas. Korban yang tewas adalah DA yang diduga dikeroyok sekitar 10 orang dekat gardu FBR Joglo, Kembangan, Jakarta Barat. Menurut keterangan keluarga, korban tewas usai mendapati perawatan medis dengan luka bacok di tubuhnya. Dapat telepon tengah malam udah ada di rumah sakit, ada kena bacok, kata orangnya, ada telepon, namanya kita ponakan, ada di rumah sakit, ya langsung rumah sakit, udah nggak ada. Menurut polisi, pelaku berasal dari kelompok ormas lainnya dan diduga masalah terkait jatah keamanan wilayah. Polisi kini masih menyelidiki dan mengejar pelaku pengeroyokan yang menyebabkan korban tewas. Kini sudah ada 3 saksi yang diperiksa. Buntut tewasnya anggota FBR, 2 posko ormas yang berlokasi di Kembangan, Jakarta Barat dibakar puluhan orang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim kuasa hukum Rizik Syihab akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Hal itu mereka tempuh karena tidak terima atas putusan kasasi Mahkamah Agung yang mengurangi hukuman Rizik dari 4 menjadi 2 tahun penjara. Peninjauan kembali diajukan setelah Mahkamah Agung memangkas hukuman Rizik Syihab menjadi 2 tahun penjara di tingkat kasasi terkait kasus tes usap di Rumah Sakit Umi Bogor. Kuasa hukum Rizik Syihab, Aziz Yanuar, mengatakan sesuai pertimbangan majelis hakim di tingkat kasasi, tindakan Rizik Syihab tidak menimbulkan keonaran. Seharusnya bukan hanya hukuman yang dipangkas, namun Rizik harus dibebaskan. Kami akan mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung Republik Indonesia karena Habib Rizik Syihab dalam kasus Rumah Sakit Umi tidak layak dipenjara walau hanya 1 hari, sebab hanya kasus prokes dan itu pun hanya ucapan baik-baik saja, apalagi dalam amar putusan kasasi majelis hakim sudah mengakui bahwa dalam kasus Rumah Sakit Umi tidak ada keonaran. Sebelumnya Mahkamah Agung mengurangi hukuman Rizik dari 4 tahun penjara menjadi 2 tahun penjara terkait penyebaran berita bohong hasil tes Rumah Sakit Umi Bogor. Namun pihak Rizik masih belum puas atas putusan itu sehingga mengajukan peninjauan kembali. Di Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, helikopter kepresidenan yang terbang rendah saat melintasi Stadion Ona, Rangkas Bitung, Banten pagi tadi mengakibatkan sebuah pohon tumbang. Pohon tumbang menimpa sejumlah warung. Udah. Insiden helikopter kepresidenan yang terbang rendah terekam kamera amatir warga. Suasana antusias mendadak berubah menjadi tegang. Tiba-tiba angin kencang dari helikopter menerjang pohon dan warung warga. Akibatnya pohon tersebut tumbang. Sejumlah warung warga juga rusak. 3 warga termasuk seorang bocah terluka akibat tertimpa pohon. Pak, ketimpa tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Ada luka, Pak? Luka lah yang kecil. Yang kecil. Mana sekarang sih, Pak? Dari rumah. Bawa pulang ke rumah. Diobatin, tapi ada yang dari puskesmas di situ. Obat-obat merah aja. Ini warung Bapak juga hancur ya? Hancur lah. Apa aja yang hancur, Pak? Ini kan pandeknya, kamar WC. Kamar mandi? Ya, Korban Pak? Timpa saya bertiga. Oh, bertiga. Siapa? Itu tangannya kan ya? Ini lagi ngeliat. Ada lagi yang luka ya? Ada di sini. Di belakang. Kecil ya. Yang parah yang kecil kena aspal juga. Kunjungan Presiden Jokowi ke Lebak, Banten untuk meresmikan Jalan Tol Serang Panimbang Seksi 1. Sementara warga berharap adanya bantuan dari pemerintah untuk perbaikan rumah dan warung mereka agar mereka dapat berdagang kembali. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo meresmikan Jalan Tol Serang Panimbang Seksi 1, Ruas Serang Rangkas Bitung. Pembangunan jalan tol yang nantinya akan tersambung hingga Panimbang di ujung barat Pulau Jawa ini diharapkan bisa menarik investor dan ke Banten. Jalan Tol Serang Panimbang Seksi 1 Ruas Serang Rangkas Bitung membentang sepanjang 26,5 km.
Jalan tol ini terhubung dengan jalan tol Jakarta Merak di kilometer 64 yang dihubungkan dengan junction Walantaka. Beroperasinya jalan ruas tol ini diharapkan bisa meningkat waktu tempuh dari Jakarta ke sejumlah daerah di Lebak dan Pandeglang, Banten. Kedepan diharapkan juga bisa menarik investor pariwisata ke Tanjung Lesung, Banten. Kalau tolnya menuju ke sana otomatis ada optimisme optimisme investasi untuk segera menyelesaikan Tanjung Lesung. Mesti ke situ, ini kan antara ayam dan telur. Kalau jalannya nggak ada, orang investasi mikir-mikir karena dari Jakarta ke Tanjung Lesung butuh dekat. Kalau sekarang berapa jam? Bisa 4 jam, 5 jam. Itu kalau nanti bisa tembus mungkin hanya 1,5 jam, maksimal 2 jam. Sehingga orang akan menjadi alternatif tidak hanya ke puncak tetapi juga bisa ke Tanjung Lesung. Saya kira. Pembangunan seksi 2 yaitu Rangkas Bitung Cileles sepanjang 24 km dan Cileles Panimbang sepanjang 33 km ditargetkan selesai pada akhir 2023. Presiden Jokowi optimis kemudahan konektivitas berupa jalan tol menjadi faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama jajaran Forkompinda DKI Jakarta mencanangkan Jakarta Kota Bebas Pungli. Komitmen Jakarta Kota Bebas Pungli akan mencakup seluruh layanan publik di kantor-kantor di bawah Pemprov DKI Jakarta. Anies Baswedan mengatakan pelaksanaan Jakarta Bebas Pungli sudah didukung sistem digitalisasi pada seluruh pelayanan, sehingga dapat mengurangi interaksi secara langsung antara masyarakat dengan petugas dan menutup potensi terjadinya pungli. Kita ingin sama-sama pastikan bahwa di Jakarta terbebas dari pungli itu. Nah, komitmen ini kita lakukan sekarang sebagai bukti bahwa kita akan membuat kota ini 100% bebas dari praktek pungli. Mudah-mudahan ini semua akan bisa memberikan ketenangan kepada warga di dalam berurusan dengan pemerintah, bahwa apapun yang dikerjakan selalu sesuai dengan ketentuan yang ada. Apresiasi diberikan bagi desainer produk industri dengan digelar kompetisi Indonesia Good Design Selection 2021. Kegiatan yang digelar Kementerian Perindustrian ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas dan manfaat produk serta mengangkat nilai budaya lokal. ...361 desainer produk Indonesia turut dalam kompetisi Indonesia Good Designer Selection atau IGDS 2021 yang digelar Kementerian Perindustrian. Dengan tema Produk Indonesia Berkarakter, kompetisi ini untuk mendorong pelaku usaha kecil menengah meningkatkan kualitas desain produknya agar memiliki daya saing di pasar domestik dan global. Para desainer yang menciptakan desain, merek, dan produk pada dasarnya bertanggung jawab atas pesan dari visual yang dilihat sehari-hari di tengah-tengah kita, di tengah-tengah masyarakat. Tanggung jawab itu adalah atau berupa mencari keseimbangan, equilibrium, antara apa yang dicari, apa yang diinginkan oleh konsumen, dan nilai apa yang diyakini oleh para desainer dan bisa disuguhkan di masa depan. Setelah diselenggarakan ke-18 kali, terjadi peningkatan jumlah peserta dengan ide-ide kreatifnya yang diharapkan dapat mengangkat nilai dan karakter Indonesia. Penghargaan IGDS 2021 diberikan untuk 2 kategori, yaitu desain produk untuk produk jadi dan desain konsep untuk konsep produk. Banyak sekali potensi yang terpendam di Indonesia yang belum kegarap sama sekali, dan saya juga yakin banyak dari teman-teman dari pelaku kreatif dan juga desainer yang sebenarnya punya kemampuan dan kapasitas yang baik, hanya saja belum punya kesempatan dan belum dipertemukan. Dengan adanya ini ya saya harap tingkat awareness-nya jadi tumbuh
dan bisa mengeksplor lagi kekayaan lokal Indonesia yang sebenarnya memiliki daya tarik yang luar biasa di kancah global sebenarnya. Penerima penghargaan IGDS 2021 akan difasilitasi dalam Golden Pin Design Award 2022. Penghargaan ini sangat mendukung dan membantu para desainer produk untuk semakin kreatif dengan ide-ide kearifan lokal Indonesia. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Indra Purnama, iNews melaporkan. Pemirsa, iNews Malam segera kembali dengan berbagai informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.